Keluarga pertama adalah keluarga Sokra di Nataraja. Di keluarga tersebut tinggal Lastri sebagai ibu yang memiliki 2 orang anak bernama Lestari sebagai cucu dan Kinanti sebagai cucu. Ayah mereka Bima pergi meninggalkan mereka 2 bulan yang lalu. Ayah tertangkap basah oleh ibu sedang berselingkuh. Sakit sekali hati ibu. Akhirnya ibu memutuskan untuk bercerai dari ayah. Entah di mana kini ayah mereka. Ayah adalah seorang musisi dan profesor terkenal di kalangan dunia musik. Sedangkan ibu adalah penulis yang hebat. Puisi-puisi dan karangan-karangan ibu sangat terkenal di kalangan jurnalis. Mereka berempat hidup bahagia. Kedua anak mereka mengikuti bakat sang ayah. Tak seorang pun yang berminat pada dunia tulis menulis. Itulah yang membuat si ibu kecewa. Hingga pada saatnya ayah dan ibu berpisah. Kedua anak mereka sangat merasakan perbedaan yang terjadi dan sama-sama tertekan dengan keadaan. Sedangkan keluarga kedua adalah keluarga Peta Minoto. Di keluarga tersebut tinggallah Tika sebagai ayah yang memiliki 2 orang anak bernama Fitri dan Wulan. Fitri adalah anak sulung dan Wulan adalah anak bungsu. Mereka berdua adalah orang yang sangat sabar dan baik. Ibu mereka telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ya, ibunya meninggal belum lama ini. Mereka bertiga ditinggalkan beliau 8 bulan yang lalu. Karena tidak kakak karuan. Sedih memang. Sebagai satu berarti di atas mereka. Akan terpikir bahwa ibunya akan meninggalkan mereka secepatnya. Sejak kematian beliau, ayah mereka menjadi pria yang pendiam dan jarang bergaul. Kedua anaknya pun begitu, tak bisa fokus membaca kenyataan. Seperti orang sawaras. Dulu mereka adalah anak yang pendiam dan kalem, tetapi semenjak ibunya pergi, mereka berdua jadi berpikir hiperaktif dan agresif. Mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya, seperti pulang malam dan pergi ke dunia hiburan malam. Kedua keluarga seperti Nataraja dan keluarga Peta Minoto menjalin hubungan yang sangat baik dalam bertetangga. Hingga kejadian-kejadian terjadi berubah dalam kehidupan hidupnya. Lestari dan Kinanti sedang asik duduk di ruang keluarga kembali menyanyikan lagu. Semua ini pasti bisa, asalkan memiliki niat. Sekarang buat satu puisi, nanti berikan pada ibu. Tadi kan sudah belajar dari tahu. Nah, itu kamu tahu, ibu. Baca jalan, gak usah banyak ngomong kalian. Sekarang ibu mau pergi dulu. Nanti kalau ibu sudah pulang, kalian harus memberikannya pada ibu. Setelah ibu mereka pergi, Kinanti dan Lestari membicarakan hal tersebut. Bagaimana ini terjadi? Sedangkan aku tak tahu kenapa. Sama juga, kenapa ya? Bahkan tapi kalau bagaimanapun juga kita tetap membuatnya. Kalau tidak nanti kemarin. Mereka berdua bingung. Apa yang harus mereka tulis? Mereka tentu memikirkannya. Keluar tamu, Marika sedang duduk termenung membaca dengan seksama. Tetapi terlihat dari matanya ibu sedang bersedih hatinya. Tiba-tiba saja Wulan datang.
Pak, pinggirnya. Pak Fitri kemana? Papa? Pak, Pak Fitri kemana? Enggak tahu, Papa. Tadi aku tuh nanya sama Papa, Pak Fitri kemana? Apa nanya sama Papa? Dari tadi Papa di rumah kan? Benar-benar tidak tahu Pak Fitri di mana. Papa benar-benar tidak tahu. Kok kamu akan ngikutin sama Papa? Ya, sudah. Kamu belajar. Dari mana saja kamu ini? Tidak tahu kamu. Biasa lah, Pak. Terimalah kamu nanti tapi tetap harus malam. Ya, stres. Apa? Kamu tahu kan, Bulan? Tepat bulan malam itu tidak lagi untuk remaja sosialmu. Sudahlah, Papa gak pernah ngerti dan gak akan pernah ngerti. Mau kemana kamu? Tanggal 11. Bulan sampai ke rumah mereka Kinanti dan Lestari. Kedua bersaudara itu sedang asik duduk di teras depan rumah dan ketika itu Wulan datang. Hai, ada terima kasih. Bulan. Ini kami berdua sedang mengajukan sejak kalian kan. Itu apa ya? Kenapa? Apa orang? Apa lah? Saja Bulan. Sebenarnya itu kata orang sih, naik fisik. Bulu. Mohon. Noya. Noya. This is something. Pak Dika terlihat sedang mengerjakan sesuatu dengan laptopnya. Tak berapa lama setelahnya, Fitri datang memanggil-manggil Wulan. Mulai. Abah. Bulan. Ada apa? Ya ampun Bapak. Allah. Buat saya tadi bicara dan dengerin. Ada apa sih, Fitri? Kamu nggak usah saja. Kenapa sudah berubah? Kan seperti Papa yang tenang, Papa yang bijaksana, Papa yang berwibawa. Apanya yang berubah? Tidak ada. Papa berubah, tapi Bapak tidak ya, Pak. Kamu hanya memandang Papa seperti itu. Entahkah kamu memandang Papa dari sudut yang lain? Sudut yang mana, Pak? Sudut yang pertama, kedua, atau ketiga? Sudahlah. Papa capek bicara sama kamu. Tidak ada gunanya. Kalau tidak berusaha kamu. Berusaha, aku tak peduli. Kamu memang tidak pernah mempedulikan Papa. Pak, aku, Pak, bukannya terbalik. Terbalik. Itu kan kamu yang suka memutarbalikkan fakta. Tapi memang tak ada apa-apa, kan, Pak? Kamu bicara seolah tidak ada apa-apa. Kamu tidak tahu, benar-benar tidak tahu atau tidak ingin tahu. Sekarang, tolong beritahu aku, gimana? Setelah Ada ular? Apa mana aja? Aku lagi nanti video itu. Ya, padahal kami tak tahu bagaimana. Kami Benar, kreatif tuh. Wulan, Fitri, Lestari, dan Kinanti sedang duduk di ruang keluarga rumah keluarga Cokro
Mereka sebenarnya sama-sama sedang melepas lelah dan stres. Dan selagi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Pulastri datang dengan wajah lelah sembari membawa kartu kerajaan. Nanti, bantuin ibu dong, ini berat. Ya, aduh sih. Lihat. Ibu berikan kalian pelajaran, jadi selama kalian liburan ini belajar, main-main. Ibu juga berikan kalian makanan nih. Lihat deh, ibu berikan 1.070 bahasa, banyak ya. Jadi kalian bisa membaca puisi atau apa, puisi itu juga bisa. Nanti membantu kalian. Kan tadi sampai Oh iya ya. Ibu tadi menugaskan kalian membuat puisi kan, mana? Sudah selesai. Lihat ya. Lihat, Ibu. Puisi apa ini? Kamu sekali kalian membuat puisi. Ibu yakin kemampuan kalian lebih dari ini. Dengan kalian seperti ini, kalian sudah melakukan dunia jurnalistik. Kalian mengerti? Ibu tak tahu kalian ini memang benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Hal semudah ini tak bisa kalian lakukan. Terlalu ibu sungguh kecewa. Musik saja kalian pikiran. Musik saja yang pikiran. Pikirkan. Yang bilang ibu mau kemana? Mau ke akhirat. Kenapa? Akhirat saja. Gentleman. Ya. Mungkin kalian harus mengatakan kalian lebih cepat ya. Ya, itu tahu. Bulan pergi lagi setelah ia pulang belanja. Terjadilah rasa kusut di rumah keluarga serta di mana jasa. Lestari dan Kinanti bersedih hatinya. Mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat ibu mereka mengerti. Untuk membuat ibu mereka menerima apa yang mereka lakukan. Keduanya bersedih. Bulan dan Kinanti menenangkannya. Aku tak tahu kalau jalan buat aku. Aku capek, Aku lupa. Apa? Ada yang
Mungkin banyak sekali syaratnya, terutama mencintai seorang lelaki. Usia, tidak jantan, harus cantik, harus kaya, harus putih. Dikata begitu, kakak bisa dicintai. Pertanyaannya, tidak sejauh itu apa? Tidak semua mati. Kita mengikuti waktu. Begitu berat di dalam hati mungkin terlintas kenangan-kenangan akan lalu mereka. Tetapi ternyata Bulastri tak jadi makan larut malam. Ia pulang tepat ketika senja hampir tenggelam dalam kegelapan. Pak Dika pun begitu. Sedang asik menikmati suasana sore hari. Lalu mereka berdua bertemu dan membicarakan sesuatu. Kasus korupsi di Korlantas Polri. Pak Dika tuh, Ben sore-sore masih berada di luar. Bulastri. Kenapa anu? Iya, Nabrak mobil, nabrak goyobon. Wah, ya, tadi Pak Dika sama orang Pak. Tidak, tadinya saya ingin meluangkan sedikit waktu untuk anak-anak, tapi sepertinya mereka sudah tidak memperhatikan lagi. Maaf Pak, anak-anak zaman sekarang ini sikapnya banyak dipengaruhi oleh orang-orang barat. Ya begitulah Bu, seperti anak saya sekarang, setelah almarhum ibunya meninggal, mereka berubah 100%. Mereka melawan, sering melawan, dan tidak sopan dengan saya. Bahaya loh itu Pak, kalau tidak cepat dihentikan. Oh ya, Iya, seperti anak saya juga begitu. Selalu mengakal itu, menang-menang apa yang saya suruh. Ngakunya orang anak jurnalis, tapi nggak bisa buat tulis. Aneh kan Pak? ya mungkin bukan bakatnya Bu, ada bakat lain mungkin. Pak, kabarnya ya sih Pak. Ya, itu bagus lah Bu. Seorang penyanyi itu banyak duitnya. Kayak ayah. Nah itu dia Pak, saya nggak mau seperti ayahnya. Yang kurang ajar itu Pak. Jangan seperti itu Bu. Setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya masing-masing. Kalimat tadi untuk saya atau untuk Bapak sendiri? Aye. Aduh. Saya dulu ya Pak, masuk ke dalam rumah sudah sore nih Pak. Ya, silakan Bu. Iya. Dari tadi juga itu mau masuk, tapi kalian masih panggil. Oh iya, mana sih ininya? Yang ada tuh tiba-tiba. Sebenarnya kalian ini ya tidak sih baca puisi, bikin puisi. Kalian niat tidak sih? Puisi apa? Ini bukan puisi. Ini curhatan kalian. Apa kalian sudah dekat dengan lelaki ya? Iya, itu kita. Kami tidak dekat dengan lelaki. Ah, bohong. Ini buktinya. Jadi kami harus bersungguh-sungguh, Bu. Jika kalian memang benar-benar bersungguh-sungguh, kalian beri apa lagi? Kalian harus membuatnya dengan berat, tidak seperti ini. Kalian memang harus mencoba lagi. Sekarang, mau pergi dulu ya.
Pinggang saja kan. Nani itu baca ini. Kak, apa lagi? Sudah aku datang. Ayo, kita tidak boleh menyerah. Apa yang mereka katakan oleh Yesus benar dan apa yang kita manfaat. Sampai itu baru salah, kan? Baca dong. Kita ini bisa berangkat atau tidak sampai. Kita ini anak putih. Jalan. Kita tidak jual orang tua, itu makan. Malam itu, suasana orang keluarga seperti nama Raja Sang Prabu dengan suara besar dan dengan yang kita melupakan benar dalam bernyanyi kembali sebuah visi yang benar diinginkan oleh dunia. Lalu datanglah istri dan bulan Padika yang telah di ruang tamu keluarga. Serta Timoto sudah membaca koran tadi pagi yang belum sempat dibacanya. Tiba-tiba istri dan bulan datang. Assalamualaikum. Istri Wulan yang segini kok baru pulang? Tapi mana Pak? Bapak tadi saya langsung kita. Ya ampun, Istri Wulan, sini dong. Mana kakak? Panggil kan? Panggil saja sendiri. Aduh, bayi gua. Mari. Lu kesini. Aku nak kopi. Mau kemana lagi? Mana kopi? Kemana lagi? Ya ampun, Wulan, Istri. Duduk sini. Bapak tidak memilih kami. Bapak. Papa sudah beli makan dari tadi pagi. Saya udah biasa sama kelaparan. Bapak, bukan Bapak. Kalian berdua sekarang itu dengan Bapak. Kita berdua Bapak-Bapaknya. Kalian anak baru yang berada. Kalau Mama masih ada, kalaupun Papa mati. Mama kalian itu sudah tidak ada kita. Mama, kami tidak kepada adikku. Andai nanti Mama masih ada, kami tidak akan terus jadi mama-mama Mama. Salah. Anak baru bisa sama saya gitu. Kalian akan kita makan bersama. Aku tidak bisa dengan Bapak. Bapak, kau berubah. Kau seperti berubah jadi iblis. Jika tersadar, pernah melakukannya selama ini sebanyak keadaan istrinya, takut daripada dirinya. Beberapa bulan ini, ia mulai melarang hati dan pikirannya untuk bisa kembali pada keadaan yang lalu. Tapi ternyata, wajahnya berubah, jadi dia pun bingung. Apa yang harus dilakukan agar kehidupannya kembali seperti dulu lagi? Kemana kalian? Pameran itu tempat kalian. Andai saja tidak melontarkan kata-kata seperti itu, pasti mereka tidak akan pergi. Padika masih menyesal karena perbuatannya kepada kedua anaknya. Sedangkan kali-kali sudah terjadi keributan di rumah keluarga Dr. Minata Rajasa. Tadi, bangun. Ya, kebawa aja sih. Ayah! Ada yang boleh merindukan ayah.
Alamat satu. Itu di parah. Ternyata panjang umur juga bisa pulang. Kalau mau melakukan dan kita harap mereka datang, mereka pun datang. Melewati rumah mereka, istri dan pulang mulai berlingkukan di depan rumah mereka. Takut kalau ayahnya melihat dan kembali memarahi mereka. Keluarga kalian pasti butuh, walaupun agak sedikit ketat, sedangkan kami pada kenyataannya kenyataannya kan sama kami sudah biasa. Jadi,
Saat melewati rumah keluarga Kang Binoto, Ulan melemparkan kertas yang ditulisnya. Lestari, Fitri, Kinanti, dan Wulan pergi ke tempat seleksi pengkopinya. Dengan hati yang bahagia dan senang, sepanjang perjalanan mereka bercanda, tertawa, bersukaria bersama-sama. Tetapi setelah itu mereka pulang ke rumah dengan perasaan kecewa dan menyesalnya, dan tak menemukan siapapun di dalam rumah. Sedangkan Panika yang ternyata sedari tadi terlelap karena kecapean, terpanggil dari lelapnya dan menemukan sesuatu tempat. Nanti. Siapa yang mau tempat sembarangan? Ibu, baca, Bapak. Papa, maafin kita karena udah ngecewain Papa. Karena udah bikin Papa marah. Udah bikin Papa Oh, kok nanya balik sih? Oke, jadi anak saya kemarin pergi. Lalu bulan memberikan surat ini. Saya bilang, saya ikut konsentrasi. Iya, saya juga baru tahu kalau anak saya suka musik. Anak saya mungkin beda ya bersama dengan Bapak. Ya, itu pertanyaannya belum dijawab. Saya sama anak-anak saya tadi dan gitu bertengkar karena mereka lebih memilih musik daripada puisi gitu. Saya kecewa. Ya, mungkin bisa saja anak ibu pergi dengan anak saya ke konser musik. Tadi itu saya bilang gitu Bapak. Oke Bu, gimana kalau kita susul mereka? Ya itu juga maksud saya. Bapak maksudnya. Tahulah, tidak jauh dari sini. Kalau pakai kendaraan, jaraknya bisa dekat. Sedangkan kalau berjalan kaki, jaraknya bisa jauh. Ya sudah, kita berangkat aja. Ayo Pak. Kedua, anak mereka masuk kaki sambil membawa secari kertas.
Kemauan dan keinginan kami akan mempersembahkan 20. Jadi kata iya anu lagi.
Tidak bisa bahagia.
yang meminta haknya. Kami juga ingin menunjukkan bahwa belum kenal dari modern yang sudah mendapatkan haknya. Dan saya dari salah satu bersama para mama kerjasamanya mempunyai masa depan yang kurang. Walaupun anak belum itu pasti cepat walaupun dengan keputusan itu. Tapi kami sekali percaya dan menunjukkan semua orang di sini mempunyai kesempatan yang sama dan merasakan damai dalam hidupnya. Dan itu semua tergantung pada diri kita memiliki bahagia dengan semua yang pasti terpancar dari orang tua kita akan memilih menjadi orang yang salah dan orang tua kita kami tentunya menang karena tidak terbiasa dari orang yang baik. Kami tidak seperti ini karena di antara kami pernah mengalami di antara kami bersama merasakan susahnya dan datang dengan keseharian yang menjadi terakhir dari orang tua kami. Seiring berjalannya waktu kita masih menunggu walaupun dulu adalah bekas, tapi semua bisa kita lewati karena kami percaya Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Terima kasih.